Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih kita rasakan hingga detik ini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kita merasakan waktu ini bergulir dengan cepat. Hari berganti hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun. Dan kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Tepatnya kita sudah di tanggal berapa nih Bapak Ibu? 2 Muharram. Sehingga Bapak Ibu, apakah ada yang merasakan tadi malam itu ada yang beda? Beda apa nih Ustaz? Auranya. Kalau di kampung saya Pak, ya kita nggak usah sebutkan kampungnya ya, itu ada yang berbeda. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ada ritual-ritual yang sepertinya memang diyakini itu sebagai ritual yang harus dijalankan. Istilah orang Jawanya itu Wulan Suro. Wulan Suro dari kata Asyura. Jadi di sebagian ya orang-orang Jawa itu berkeyakinan di bulan ini tidak boleh melakukan hajatan, acara-acara besar. Takut kualat. Ya. Takut kualat. Dan sampai sekarang itu masih diyakini oleh sebagian mereka. Anak nggak tahu nih kalau di lingkungan orang-orang Minang apakah ada keyakinan-keyakinan di bulan Muharram. Kalau dahulu orang jahiliyah berkeyakinan bukan di bulan Muharram. Bulan sial yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah adalah bulan Safar. Tapi keyakinan itu sekarang tidak ada, tapi dirubah bulannya, yaitu di bulan Muharram. Sehingga mereka tidak berani untuk melakukan hajatan, misalkan barale atau nikah di bulan ini. Maka Islam datang menghapus semua keyakinan-keyakinan yang tidak betul.
Atau istilah kita apa itu, Pak? Keyakinan yang tidak ada landasannya. Menganggap sial sesuatu. Tiarah atau tatoyur. Dan ini merupakan bagian dari syirik. Bagian dari kesyirikan. Ada kalanya dia terjerumus di keyakinan tersebut, masuk ke dalam syirik besar dan syirik kecil. Minimal syirik besar kecil itu dosa besar. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, antum belajar. Apa? Belajar. Belajar apa? Belajar agama. Karena itu syubhat. Bukan hanya kalau kita mungkin itu orang-orang kampung keyakinan seperti itu, enggak. Bahkan yang orang yang bergelut di akademisi, mahasiswa, bahkan dosen, bahkan orang-orang yang kaya, pengusaha. Itu ada keyakinan-keyakinan seperti itu, keyakinan sial. Contohnya apa, Pak? Nomor misalkan 13. Ya kan? Sehingga ada sebuah hotel yang kalau nomor 13 itu enggak ada lantai 13. Bayangkan, orang yang punya hotel tuh biasanya, Pak, orang kaya atau miskin, Pak? Apalagi lantainya sampai 13 tuh. Hah? Orang kaya. Tapi apa? Meyakini angka-angka tertentu ini angka sial. Ini tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan orang yang punya hotel lantainya 13 itu miskin, ya nggak tahu lah. Ya. Baik. Kemudian keyakinan apa lagi? Kalau di zaman jahiliyah dulu ada juga keyakinan kalau ada burung apa? Owl, apa? Burung hantu ya. Dia singgah di rumah, kemudian dia matuk. Itu mereka meyakini orang salah satu yang tinggal di rumah tersebut cepat atau lambat dia akan mati, akan wafat, meninggal dunia. Atau keyakinan sebagian dari kita, kalau dia lagi di jalan, kemudian ada yang melintas kucing warna hitam misalnya. Dia keyakinan ini nggak akan selamat. Dia balik. Atau ular hitam. Tatkala ke sawah, melintas ular hitam di hadapannya, dia akan putar balik. Meyakini bahwa hal itu membuat sial. Dan itu tidak ada landasan dalil Al-Quran maupun secara ilmu pengetahuan. Nggak ada. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Burung yang hinggap, kemudian dia matok tanda akan mati, nggak ada. Secara dalil pun tidak ada. Atau nomor 13. Sial. Itu tidak ada dalil. Maka umat Islam yang penuh dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menepis keyakinan-keyakinan itu. Menepis keyakinan-keyakinan yang tidak ada landasan. Bahkan keyakinan itu merupakan kesyirikan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ana panjang memulainya, sebenarnya jadwal ini adalah jadwalnya Ustadz Efrianto. Beliau hadir di sini, jadi ana agak grogi ini. Enggak ada beliau aja ana grogi, Ustadz. Apalagi ada beliau. Yang qadarullah, ana WA beliau, Ustadz, antum mata takti. Kapan sampai? Ana kayaknya harus di Padang. Masih di Padang. Ana nyangkanya beliau di Padang mungkin di asrama haji dulu atau pulang sama-sama jamaah haji gitu kan. Udah anak tulis jadwal saja. Khutbah Jumat siapa? Ustaz Abu Uwais. Muslimah ana. Malam ini selesai Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi WA, qadarullah Ustaz, ana enggak bisa, istri ana lagi sakit. Tolong carikan ganti. Ustaz yang lain sudah dapat jadwal dan ana mumpung di sini ya sudahlah, enggak usah pulang, langsung ngisi jadwal yang maghrib. Kebetulan ketemu beliau, ana suruh beliau enggak mau. Ya Rasulullah, semoga Allah menerima haji beliau dan orang tua beliau, ibadah haji beliau. Jadi Pak Haji sekarang.
Udah bisa kiai haji Ustaz ya. Alhamdulillah. Maka yang belum nyusul silakan nyusul, Pak. Ya. Itu masalah fatwa-fatwa itu ya masing-masing lah. Setiap ucapan manusia ini bisa diambil, bisa ditolak, kecuali perkataan Nabi SAW. Yang mampu daftar. Syukur-syukur bisa daftar haji khusus, Pak. 80 juta dapat nomor resmi Kemenak. Ya. Semoga impian Anda pernah sampaikan di kajian ini, minimal kita niatkan, kita ingin haji. Ya, mau sampai apa ndak haji, yang penting kita sudah tanamkan niat, semoga kita dapat pahala. Minimal itu. Dan kita iringi dengan doa. Demi Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau jujur niat kita, insya Allah Allah mudahkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tanggal atau di bulan Muharram, ini merupakan waktu yang istimewa. Dan kita dalam beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu sudah melewati juga waktu yang agung, yang mulia, yaitu Zulhijjah. Subhanallah, banyak kemuliaan di dalamnya. Mulai dari memperbanyak zikir, takbir, sejak awal Zulhijjah. Kemudian di dalamnya ada ya hari Arafah, yang tidak pergi haji mereka berpuasa. Kemudian menyembelih hewan kurban mereka pada tanggal 10 dan hari-hari tasyrik. Ini merupakan hari-hari yang luar biasa. Kemudian hari tersebut berlalu. Dan ketahuilah akan datang juga hari-hari yang mulia. Di antaranya adalah ini. Waktu dan bulan yang kita sedang berada di dalamnya. Dan insya Allah kita akan membahas tentang segelintir atau sedikit tentang keutamaan. Ya, mungkin keterbatasan ana hanya bisa menyampaikan beberapa keutamaan yang ada di dalam bulan ini, bulan Muharram. Dan ana akan sering ulang Bapak Ibu. Ini pentingnya kita apa? Tahu kalender Hijriah, kalendernya umat Islam. Yang dahulu Umar itu bingung. Mau dimulai dari mana kalender Islam ini? Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita patokan dengan Nabi lahir atau Nabi diutus menjadi Rasul. Enggak, kata Umar. Pendapat itu ditolak. Dan muncullah kalender Islam ini dimulai dari awal hijrahnya Nabi SAW. Itulah awal mula kisah dari mulainya penanggalan kalender khusus umat Islam. Dan kita harus tahu, kalau bisa dikatakan wajib kita harus tahu. Karena amalan-amalan dalam agama kita itu ada, bisa kita ketahui ketika kita mengetahui apa? Bulan-bulan tersebut. Nanti ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kalau kita nggak tahu kapan 10 Muharram, puasa Arafah tanggal 9. Kalau kita nggak tahu kalender Hijriah bagaimana? Maka tidak ada salahnya kita gunakan HP yang canggih kita ini, Pak. Semuanya punya Android. Dan kita download aplikasi yang ada di sana kalender Hijriahnya. Sehingga kita tahu, oh sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang mulia. Taib, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Muharram, kita meyakini sebuah waktu, tempat,
memiliki keutamaan itu harus punya dalil. Harus didasarkan dengan dalil. Oh, bulan ini ada keutamaannya. Kita harus datangkan dalil. Dan kita berusaha menyampaikan keutamaan bulan Muharram ini dengan dalil. Baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Kalau tidak ada dalil, tidak sah keyakinan kita itu. Baik. Yang pertama, bulan Muharram atau Al-Muharram itu merupakan bulan atau termasuk 4 bulan yang suci. Termasuk apa? 4 bulan yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang mengatakan bahwasanya ada bulan suci, yaitu 4 bulan suci yang Allah miliki. Allah katakan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Apa? Bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dari Al-Muharram sampai terakhir apa? Zulhijjah. Fi kitabillah, itu merupakan apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, di waktu Allah menciptakan as-samawat, langit-langit dan bumi, minha, di antaranya, yaitu di antara yang 12 bulan tadi, arba'atun hurum. Ada 14 bulan yang hurum, yang mulia, yang suci, yang haram. Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini terdapat pada surat apa tadi? At-Taubah ayat 36. Kemudian hadis menerangkan apa yang dikatakan ada 4 bulan haram itu. Di dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, az-zamanu qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah 12 syahran. Kata Nabi SAW, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram yang suci. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Apa itu? Dzulqarnain. Apa Pak? Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah. Kemudian Al-Muharram. Wa Rajabu Mudhar. Dan Rajab itu tersendiri. Ya, terpisah. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ya, yang terletak pada Jumada dan Sya'ban. Ini dalil sebagai penjelas tadi surat Taubah ayat 36 yang kata Allah terangkan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yang merincinya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinilai muttafaqun alaih, sahih Bukhari dan Muslim. Jelas 4 bulan haram. Bulan suci. Ya. Az-Zuhri mengatakan, kanal muslimun
yu'azzimun al-ashhur al-ashhur al-haram. Dahulunya kaum muslimin, dahulu maksudnya para siapa muslimun di situ? Para sahabat. Yu'azzimun, mereka mengagungkan bulan-bulan haram. Jadi keyakinan para sahabat, dan ini merupakan keyakinan yang harus kita ikuti. Karena keyakinan para sahabat itu dilandasi dengan apa? Dalil dan pemahaman yang benar. Adapun keyakinan yang tidak ada landasannya, kita tidak boleh meyakini hal tersebut. Dan insya Allah apa yang diyakini sahabat, mereka mengagungkan bulan yang 4 tersebut, insya Allah itu benar dan kita ikuti. Kita juga mengagungkan, ada pengagungan kita terhadap apa? Bulan-bulan tersebut. Bisa bedakan mana bulan yang harus kita agungkan di antara bulan-bulan yang lain, yaitu 4 bulan ini. Dan di antaranya adalah bulan yang kita berada di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama apa? Bulan Muharram ini termasuk di dalam 4 bulan yang suci. Kemudian para sahabat mengagungkan bulan-bulan suci tersebut. Kemudian di antara keutamaan bulan Al-Muharram adalah di mana bulan Al-Muharram ini dinamakan dengan Syahrullah. Apa itu makna Syahrullah? Syahrun itu bulan. Allah, ya Allah, Rabbul Alamin, Sang Pencipta kita. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada kita rezeki, kesehatan, anak keturunan, rumah, kendaraan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Perhatikan Bapak Ibu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik puasa, seafdol-afdolnya puasa setelah Ramadan. Kapan puasa yang paling afdol, Pak? Puasa Ramadan. Nggak ada yang lain. Yang terbaik adalah puasa Ramadan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Apa setelah puasa Ramadan? Yang terbaik adalah puasa Syahrullahi al-Muharram, yaitu puasa yang dilakukan pada bulannya Allah, yaitu al-Muharram. Hadis riwayat Muslim. Anda bacakan keterangan dari Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melakukan puasa sunnah. Bapak Ibu, perbanyaklah melakukan puasa sunnah di bulan Al-Muharram. Perkataan Imam Nawawi ini beliau katakan di dalam syarah Sahih Muslim. As-Suyuti rahimahullah mengatakan, dinamakan Syahrullah. Kenapa dikatakan Syahrullah? Apa alasannya? Ya, kata beliau, dinamakan Syahrullah sementara bulan yang lain tidak mendapatkan gelar ini.
Tidak ada bulan-bulan yang lain. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, nggak ada. Adapun Al-Muharram di dalam hadis ini Nabi katakan syahrullah, bulannya Allah. Allah, bulan tersebut digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan. Kata beliau karena nama bulan ini yaitu bulan Al-Muharram, nama-nama Islami. Perhatikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Al-Muharram ini merupakan nama Islam. Yang bersumber dari Islam. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain kata beliau. Adapun nama-nama bulan yang lain selain Al-Muharram itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nama-nama bulan yang lain sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sementara kata beliau, orang-orang jahiliyah dahulu menyebut bulan Muharram ini bulan apa, Pak? Safar awal. Muharram, Safar kan? Ya tidak, itu urutannya kan? Sedangkan orang jahiliyah memberi nama Al-Muharram ini dulu bukan Muharram namanya, tapi apa? Safar awal. Ini kata beliau. Kemudian ketika Islam datang kata beliau Allah ganti nama bulan ini dengan Al-Muharram. Siapa yang mengganti? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sandarkan bulan ini kepada dirinya, Syahrullah. Ini sedikit sebab ya, kenapa dikatakan atau dinamakan Muharram ini dengan Syahrullah. Ini dijelaskan oleh As-Suyuti rahimahullah. Kemudian nama lain bulan ini atau julukan bulan ini, bulan apa? Konteks kita masih berbicara tentang bulan Al-Muharram. Dikatakan bahwasanya bulan ini sering dinamakan dengan Syahrullahil Asam. Syahrullahi Al-Asam. Apa itu Al-Asam? Ya bisu atau sunyi. Ya, bulan Allah yang sunyi. Apa itu sunyi, Pak? Sepi. Ya, tidak ada hiruk pikuk atau tepatnya apa? Ya tidak boleh perang sehingga sunyi. Kata orang jahiliyah tahu di bulan-bulan ini atau ya di 4 bulan haram tersebut, bulan suci dilarang perang. Terutama di bulan Al-Muharram. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan ini yaitu bulan Al-Muharram ada satu hari yang sangat dimuliakan, diagung-agungkan oleh umat beragama. Apa itu? Hari Asyura. Orang Yahudi, Bapak Ibu, mereka sangat memuliakan bulan ini. Atau tepatnya tanggal 10, yaitu Asyura. Hari Asyura. Apa alasannya? Apa kejadian yang terjadi di hari Asyura? Tanggal 10 Muharram? Ya. Mereka mengatakan hari Asyura adalah hari kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel dari penjajahan siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Dijelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, "Lamma qadimal Madinata wajadahum yasumuna yauman." Kata Ibnu Mas'ud menceritakan radhiyallahu taala anhuma, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Rupanya di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, Pak. Ada orang-orang Yahudi. Wajadahum yasumuna yauman.
Nabi SAW tatkala sampai ke kota Madinah, beliau SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Siapa yang berpuasa? Orang Yahudi. Faqalu hadza yaumun azim. Orang Yahudi berkeyakinan, mereka mengatakan bahwasanya hari ini merupakan hari yang agung. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Yaitu hari tatkala Allah menyelamatkan Nabi Musa. Bapak Ibu sudah pernah dengar bagaimana Allah kisahkan tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan terpojokkan Nabi Musa alaihissalam. Pengikut Nabi Musa sudah nyerah. Wah, mati kita. Tapi Musa dengan keyakinannya mengatakan, Inna ma'i rabbi sayahdin. Allah akan tolong aku. Allah akan tolong. Pertolongan Allah itu akan datang dengan keyakinan tersebut. Kemudian Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Itu kapan terjadi Bapak Ibu? Di hari Asyura. Kata mereka, orang Yahudi, itu hari yang sangat agung, hari besar kami. Sehingga kita tahu bahwasanya hari ini merupakan hari rayanya orang Yahudi. Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Dan kata Nabi SAW, Allah selamatkan pada hari itu Musa dan pengikutnya, wa aghraqa ala Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa syukran lillah. Kata Nabi SAW, Musa puasa pada hari itu. Faqala ana aula bi Musa minhum. Nabi mengatakan, orang ini mengatakan bahwa Musa itu puasa pada hari itu. Kemudian Nabi mengatakan kami lebih aula. Umat Islam, kata Nabi SAW, lebih berhak dari Musa daripada mereka. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Kemudian beliau puasa dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa kapan Bapak Ibu? Pada hari Asyura. Maka ini menjadi landasan kita. Kenapa kita puasa? Karena Nabi puasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Di hari tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian di antara keutamaan Bapak Ibu, keutamaan bulan Al-Muharram yang kita berada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh di dalam bulan tersebut, di bulan ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa meninggalkan perbuatan maksiat. Di bulan ini, Muharram dan bulan-bulan yang lainnya. Para ulama menyatakan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Apa? Bulan Al-Muharram Bapak Ibu, itu bulan yang paling mulia setelah apa? Bulan Ramadan. Apa dalilnya? Al-Hasan Al-Basri, di antara ulama yang menyatakan hal tersebut adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in. Beliau mengatakan yang artinya Allah membuka awal tahun dengan bulan Muharram. Jadi Muharram ini Bapak Ibu, bulan di awal tahun. Allah membuka, kata beliau, awal tahun dengan bulan Muharram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga. Apa akhir tahun kita, Pak?
Zulhijjah. Bulan haram apa tidak tadi? Bulan haram. Allah membuka awal tahun dengan bulan Al-Muharram, yaitu bulan haram, bulan yang suci, dan Allah tutup akhir tahun dengan bulan yang suci pula, yaitu Zulhijjah. Kata beliau rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Al-Muharram. Kata beliau, dulu bulan ini disebut atau dinamakan dengan Syahrullah Al-Asam, yaitu bulan Allah yang sunyi. Karena sangat mulianya bulan ini. Ya, selesai perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ini beliau adalah di antara ulama, ya, yang mengatakan bahwasanya bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia setelah bulan Ramadan. Maka mari kita berusaha untuk memuliakan bulan ini dengan amal-amal soleh. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi ada beberapa hal atau kita sudah sebutkan tentang keutamaan bulan Muharram. Keutamaan bulan Muharram, bulan yang mulia ini, ya, yang dilandasi dengan dalil tentunya. Tidak seperti sebagian orang yang terlalu berlebihan, sehingga muncullah keyakinan yang aneh-aneh. Kita tidak juga seperti orang Yahudi yang menjadikan hari ini seperti hari raya. Tibanya itu tasyabbuh. Atau juga kita tidak seperti orang Syiah. Apa orang Syiah yang lakukan? Terlalu bersedih. Ya, bertepatan dengan hari Asyura tersebut. Sehingga mereka memukul-mukul kepala mereka di Karbala. Kemudian macamlah merobek kantong, merobek baju sampai berdarah-darah. Tapi kaum muslimin tidak. Kaum muslimin pertengahan, ya. Tidak terlalu mengagungkan sebagaimana orang Yahudi. Terlalu berlebihan, ifrat, wala tafrid. Jadi juga tidak seperti orang Syiah, tapi pertengahan. Kita berjalan di atas keyakinan Islam yang dilandasi dengan dalil, di atas agama, di atas kebenaran, sehingga kita tenang dalam meyakini keagungan sesuatu, dalam beramal, dalam berbuat. Kalau sudah yakin dan berlandaskan dengan dalil, enak kita selamat dunia akhirat, begitu. Karena banyak Bapak Ibu keyakinan-keyakinan. Mungkin Bapak Ibu tahu ada hadis yang dhaif yang menjelaskan pada di hari pertama kalau tidak salah atau 10 Muharram itu hari santunan anak yatim, ya. Menyantuni anak yatim di hari tersebut seperti ada keutamaan tersendiri. Padahal Nabi tidak sebutkan hal itu. Dan mereka menyebutkan hadis tapi dikomentari kesahihan hadis tersebut oleh para ulama. Intinya hadis itu dhaif, lemah dan mungkar. Tidak bisa menjadi landasan. Adapun dalil umum terkait perhatian menyantuni anak yatim itu baik, gitu kan. Ana wa kafilul yatim kahatain, kata Nabi SAW. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim itu seperti ini, kata Nabi SAW. Di mana? Di surga, dekat dengan Nabi SAW. Ini kapanpun, nggak hanya di bulan Muharram, bisa dilakukan. Ini diantara keyakinan-keyakinan yang tidak tepat, kita katakan.
Maka kita berjalan di atas dalil. Kemudian berikutnya, tadi kita sudah bahas sedikit tentang keutamaan bulan Muharram. Kita juga akan membahas sedikit tentang apa yang harus kita lakukan, amalan apa yang kita lakukan di bulan ini. Ya, berdasarkan dalil tentunya. Yang pertama yaitu memperbanyak puasa selama bulan Muharram. Kita sudah bahas tadi, ya. Dalilnya dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ya, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, Al-Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, "Ma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih satu hari untuk puasa yang lebih beliau unggulkan daripada yang lainnya kecuali puasa di hari Ashura dan puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Kana yaum Ashura ta'udduhu ya al-yahud aidan." Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, dahulunya orang Yahudi menjadikan hari Ashura ini sebagai apa? Hari raya. Qala Nabi SAW, "Fasumu antum." Adapun kalian kaum muslimin, puasalah kalian di hari tersebut. Puasalah kalian di hari tersebut. Hari apa, Pak? Hari Ashura. 10 Dzulhijjah. 10 Al-Muharram. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Su'ila an shaumi yaumi Asyura, faqala kaffarah sanah." Nabi pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Asyura. Perhatikan Bapak Ibu, ini keutamaan yang didapat bagi yang melaksanakan puasa Asyura. Kata Nabi SAW, beliau menjawab, puasa Asyura menjadi kafarah, penebus dosa, penghapus dosa selama apa, Pak? Setahun yang telah lalu. Ya, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, qadiman Nabi SAW al-Madinah. Tadi kita sudah bacakan hadisnya. Tatkala Nabi datang ke kota Madinah, kemudian ya, wal yahudu tasum faqalu hadza yaumun dhahara fihi Musa ala Fir'aun. Mereka berpuasa karena pada hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Faqala Nabi SAW li ashabihi. Perhatikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, antum ahaqqu bi Musa minhum. Kalian wahai kaum muslimin lebih berhak ya kepada Musa daripada orang-orang Yahudi. Fasumu, maka puasalah kalian. Ini perintah Nabi SAW, Bapak Ibu. Perintah siapa? Yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Walaupun perintah di sini perintah yang tidak wajib ya. Puasa Asyura itu wajib atau tidak? Tidak. Sunnah. Ya, tapi sayang kalau ditinggalkan karena dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasa 1 hari Bapak Ibu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini luar biasa. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, ya, bimbingan untuk bisa melaksanakan sunnah ini. Ya, ya mungkin tidak banyak lah dari kaum muslimin pada hari ini yang menghidupkan sunnah ini. Maka dari keluarga kita mari kita hidupkan, ya. Mungkin nanti di hari-hari Bapak Ibu, ana nasihatkan Bapak Ibu ini, gunakan HP Bapak Ibu, ya. Ada flyer yang apa namanya?
menyebutkan keutamaan puasa di bulan Muharram, terutama nanti puasa Asyura atau Tasu'a. Silakan di-share. Ya, bisa jadi orang awam tidak tahu. Kemudian baca status Bapak Ibu mereka puasa. Alhamdulillah kita dapat pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Dan Bapak Ibu, Ana melihat peran media ini sangat kuat gitu kan. Untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang dulunya mungkin mereka nggak tahu. Entah Ana yang melihat atau Bapak Ibu juga melihat. Tatkala puasa 9, apa itu? 9 apa kemarin Dzulhijjah? Puasa Arafah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Anda lihat di Simpang 3 itu ramai orang jual bukaan dan mereka Anda sore lewat mereka beli bukaan gitu kan. Ini luar biasa. Bagi diri Anda itu luar biasa gitu kan. Yang dahulunya mungkin ya sangat sedikit ya orang yang tahu sunnah ini. Tapi alhamdulillah masing-masing mereka mungkin melihat di Facebook tentang keutamaan. Maka banjirilah media sosial itu dengan itu Bapak. Bukan sepele. Alah siapa yang mau lihat? Jangan peduli. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bernilai pahala. Mau ada yang like, mau ada yang tidak itu nantilah. Kalau kita ngupdate status harapannya ada yang nge-like itu ya nggak boleh. Ya, kita update status saja. Percuma kita menjadi scrolling saja. Sekali-sekali kita share. Bahkan ada sampaikan Ustaz Syafiq itu paling gencar, beliau paling semangat untuk hal-hal seperti itu. Beliau memastikan, kalau beliau ingat, tanya mahasiswa, antum udah share belum? Apa hari ini yang antum share di media sosial? Antum punya IG, punya WhatsApp, punya apa? Punya Facebook segala macam. Itu antum gunakan kata beliau. Jangan nunggu antum, sekarang antum bisa, tinggal share saja. Nggak perlu antum yang nulis, ada artikel bagus, ada flyer, foto, ada tulisan di sana tentang puasa Arafah, tentang puasa Muharram, tentang keagungan. Ini udah share sudah. Harapannya apa? Kebaikan yang antum share itu memenuhi beranda-beranda orang umum. Kalau antum nggak share apa-apa, yang muncul kebatilan. Yang nggak jelas. Hanya share foto-foto yang nggak ada manfaatnya gitu kan. Itu yang akan muncul. Maka, dan ini juga Syekh Sulaiman menyampaikan, agriku, banjirilah dengan kebaikan media sosial tersebut. Maka jangan suuzon sama ustaz-ustaz kadang main bahkan TikTok. Ada ustaz yang jadi TikToker, tapi dakwah yang disampaikan. Jadi kalau enggak ada, mereka juga akan main terus, keburukan yang akan banyak muncul. Maka sekali ada hal-hal yang berfaedah kita sampaikan di situ. Sekilas mereka penasaran, didengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun enggak di like, enggak usah sedih. Antum share saja. Maka anak melihat di puasa Arafah kemarin ini luar biasa. Bahkan anak juga share di grup. Ya sekarang kita banyak grup Pak. Grup pekerjaan ya kan, grup sekolah, grup keluarga, family ya. Di situ kita share. Alhamdulillah. Sambil kita sampaikan ayo yang puasa sunnah buka di rumah ini. Alhamdulillah. Ada yang puasa rupanya. Padahal selama ini dia orang dikatakan orang awam lah gitu. Alhamdulillah. Itu berkat media. Kita ajak mudah sekarang. Kita mengajak kepada kebaikan. Gak harus di mimbar-mimbar seperti ini Bapak Ibu. Mudah kita gunakan media sosial. Maka manfaatkanlah. Untuk berdakwah salah satunya. Baik. Kata Nabi SAW, antum ahakku bi Musa minhum. Kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, yaitu orang Yahudi. Karena itu berpuasalah kalian di hari Asyura. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya puasa Asyura merupakan puasa yang diwajibkan pertama kali dalam Islam. Apa? Puasa Asyura itu dulu wajib dalam Islam. Sebelum
datang puasa Ramadan. Dari Rubayyi, ya, beliau mengatakan, suatu ketika di pagi hari Asyura, Nabi SAW mengutus seorang mendatangi salah satu kampung penduduk Madinah untuk menyampaikan pesan. Ya, untuk menyampaikan pesan. Man asbaha muftiran, kata beliau, barang siapa yang di pagi hari sudah makan, maka hendaknya dia puasa sampai maghrib. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, barang siapa yang paginya itu sudah makan, maka dia tahan. Kemudian dia berpuasa sampai maghrib. Dan barang siapa yang sejak pagi sudah berpuasa, hendaknya dia lanjutkan puasanya. Rubayyi mengatakan, kemudian setelah itu kami berpuasa. Perhatikan Bapak Ibu. Dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Fanaja'al lahum al-lu'bah. Dan kami membuat mainan untuk anak-anak kami. Apa tujuan mereka, para sahabat, membuatkan mainan untuk anak-anak mereka untuk mengajarkan puasa? Kata beliau, mereka kami suruh puasa. Tatkala mereka sudah ingat bahwasanya perutnya lapar, anak-anak lah namanya kan, asik main, ya, kemudian dia ingat lapar, dikasih mainan, dia main lagi, kemudian lupa tentang bahwasanya dia kelaparan, ya. Nah, ini contoh yang bisa kita lakukan juga ya, untuk mengajarkan kepada anak-anak kecil itu, anak kita itu berpuasa. Sebagaimana para sahabat mengajari anak mereka itu berpuasa. Dan begitu seterusnya, ya. Kalau mereka nangis, kasih mainan sampai kapan? Sampai maghrib. Sampai maghrib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah wajib, datang kewajiban, perintah bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, maka puasa Asyura menjadi tidak wajib. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana yauma Asyura tasumuhu Quraisy. Dikatakan dahulu hari Asyura dijadikan sebagai hari berpuasa bagi orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Kemudian setelah Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Falamma farada Ramadan taraka yauma Asyura. Kemudian tatkala datang kewajiban puasa Ramadan, beliau meninggalkan puasa Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Berlaku bahwasanya puasa Asyura itu apa? Puasa Asyura tidak lagi wajib. Barang siapa yang mau kerjakan, kerjakan. Barang siapa yang ingin tinggalkan, tinggalkan. Artinya tidak wajib lagi. Pada awalnya puasa yang wajib puasa Asyura. Kemudian setelah datang kewajiban yaitu puasa Ramadan, beliau melaksanakan puasa Ramadan dan tidak melaksanakan puasa Asyura. Kemudian di antara amalan yang dapat kita lakukan di bulan Muharram adalah puasa Tasu'ah. Dari kata tis'ah. Tis'ah itu berapa? 9. Tasu'ah. Ya, yaitu puasa kapan Bapak Ibu? Di hari atau tanggal 9 Muharram. Apa dalilnya? Apa landasannya? Kan harus ada landasannya, Pak. Karena ibadah puasa ini, puasa adalah ibadah. Ibadah hukum asalnya itu adalah larang, dilarang, nggak boleh. Sampai datang dalil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan, ketika Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat seperti tadi untuk berpuasa, kemudian ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, ya, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasul, sesungguhnya hari tersebut, yaitu hari Asyura, 10 Muharram, itu merupakan hari yang diagung-agungkan oleh Yahudi dan Nasrani.
Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'." Perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ya, fa idza kana al-amul muqbil, kalau di tahun depan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dengan izin Allah sumnal yaumat tasi'. Kita akan berpuasa di hari yang 9. Bukan hanya di hari yang 10. Juga kami akan puasa, kata Nabi SAW, di hari yang ke-9. Qala falam ya'til amul muqbil hatta tufi Rasulullah SAW. Kata beliau, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, belum sampai tahun depan Rasul alaihi salatu wassalam wafat. Artinya belum beliau lakukan, tapi beliau sudah ucapkan, dan ini cukup menjadi apa? Dalil, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan apa? Kalau tahun depan kita akan puasa di hari At-Tasi', Yaumut Tasi', hari yang ke-9. Tapi qadarullah, ya, Nabi SAW meninggal terlebih dahulu dan belum mengamalkan puasa Tasu'ah. Dan umatnya tetap melaksanakan. Kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Tasu'ah dalam rangka apa? Menyelisihi orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Sampai sini jelas Bapak Ibu, ya. Secara umum puasa di bulan Muharram, perbanyak puasa. Dan terkhusus di Asyura. Dan lebih afdal Tasu'ah dan Asyura. 9 dan 10 itu lebih utama. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Adapun puasa di hari ke-11 Muharram itu apakah dianjurkan atau tidak? Ya, Anda bacakan. Sebagian ulama berpendapat dianjurkan melaksanakan puasa tanggal 11 Muharram, yaitu puasa setelah hari Asyura. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Sumu yaum Asyura. Kata Nabi SAW, puasalah kalian pada hari Asyura. Wa khalifu fihi al-yahud. Dan ya, kalian selisihilah orang-orang Yahudi itu. Kata Nabi SAW. Fasumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Maka puasalah kalian sehari sebelum dan sehari sesudah. Artinya apa? Puasalah kalian puasa Asyura dan puasa sebelum dan sesudah. Artinya apa? Sebelum yaitu 9, sesudah yaitu tanggal 11. Ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Adapun menurut Al-Baihaqi, ya, menurut Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadis ini syaratnya apa? Dhaif. Hadis ini syaratnya dhaif karena ada perawi yang namanya Muhammad bin Abi Layla yang menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau adalah lemah. Ya, beliau perawi yang lemah. Kemudian itu tadi pendapat sebagian ulama disyariatkan, dianjurkan. Adapun pendapat ulama yang lain, ada pendapat juga yang lain dari para ulama bahwasanya puasa di hari ke-11 tidak disyariatkan. Alasannya karena hadis tadi itu dhaif. Hadis tersebut dhaif. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Albani.
Anda sampaikan, hanya saja di sini sebutkan dianjurkan untuk melaksanakan puasa 3 hari. Jika dia tidak bisa memastikan tanggal 1 Muharram. Kenapa? Dalam rangka kehati-hatian. Dalam rangka kehati-hatian. Imam Ahmad mengatakan, jika awal bulan Muharram tidak jelas, maka sebaiknya puasa 3 hari. Tanggal 9, 10, 11. Di Muharram. Ibnu Sirin menjelaskan demikian, kata beliau. Dan beliau mempraktikkan hal seperti itu. Kenapa? Agar lebih yakin mendapatkan puasa 9 dan 10. Beliau sampaikan di kitab beliau Al-Mughni. Intinya Bapak Ibu, terkait dengan puasa ke-11 ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Syekh bin Baz, ya, di antara ulama yang mengatakan boleh. Ya, boleh. Berpuasa di hari 11. Wallahu ta'ala alam. Anda sampaikan, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya, ya, terkait puasa Asyura, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling sempurna, kata beliau, Ibnu Qayyim menyampaikan, puasa 3 hari. Ya, sehari sebelum Asyura dan sehari setelahnya. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Kedua, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya. Yang ketiga, yaitu puasa di tanggal 10 saja. Ini tingkat terendah. Yang terbaik kawan Pak, 3. Ya. Itu yang terbaik. Kemudian 2, 9, 10. Atau di tanggal 10 saja. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Terima kasih banyak Bapak Ibu, ya, atas kehadiran antum semuanya. Semoga Allah balas kebaikan. Dan apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya, menjadi, ya, amal soleh bagi kita, dan menjadi pengetahuan bagi kita, dan bisa kita gunakan untuk beramal, dan kita sampaikan kepada orang terdekat kita. Yang benar itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah itu dari diri anak pribadi, karena keterbatasan ilmu ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.